Mari saudara, kita tundukkan kepala, kita mulai ibadah Natal kita tahun 2020 ini. Kita bersama-sama mengucap syukur karena kita masih bisa menikmati hadirat Allah di tempat ini bersama-sama saudara-saudara semua. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami puji, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan, kami kenal dengan nama Tuhan Yesus Kristus, Allah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Maha benar Tuhan Yesus dengan segala firman-Mu, maha bijaksana Tuhan Yesus dengan segala hikmat-Mu, maha pengasih Tuhan Yesus dengan segala kemurahan-Mu. Kalau pada saat ini Tuhan, seberapa umat-Mu, jemaat Nazaret yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing mengikuti secara streaming Tuhan, kami akan mulai ibadah, memuji, memuliakan, membesarkan Engkau, bahkan memperingati kelahiran Engkau Tuhan. Namun sebelum lebih jauh kami laksanakan ibadah ini Tuhan, tolong Engkau sucikan hati, pikiran, roh, jiwa kami, sehingga setiap ibadah yang kami lakukan, kegiatan yang kami laksanakan berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami selalu mengucap syukur dalam segala keberadaan kami, dan kami selalu mengucap syukur dimanapun kami berada. Kalau Engkau masih beri kesempatan kami untuk memuji-muji, memuliakan, membesarkan Engkau, bahkan menikmati sebahagian kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus-Mu, para pemain musik, song leader, singer, semuanya Tuhan, kolektor, semuanya Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, tolong selalu Engkau pimpin, pelihara, lindungi, berkati setiap kehidupan mereka. Ibadah ini kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan Tuhan, juga yang akan membawa kebenaran firman-Mu Tuhan, tolong Engkau berikan kekuatan, kemampuan, sehingga kebenaran firman Tuhan tetap berkumandang di dalam kehidupan kami, bahkan ada di setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir di tempat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan juga pelihara, pimpin, lindungi, berkati setiap kehidupan mereka masing-masing. Engkau beri kesehatan, kekuatan, kemampuan, sehingga lain kali bisa berhimpun, memuji, memuliakan, membesarkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini Tuhan. Kalau ada salah satu oknum yang tidak suka dengan ibadah ini Tuhan, tolong Engkau lakukan dari tempat ini. Taruh di dalam kehidupan kami semua yang ada di tempat ini kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin, pelihara ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semuanya ini hanya oleh kemurahan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah Tuhan Yesus yang menjadi doa, permohonan, ucapan syukur kami, dan yang kami pertalaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, yang heran, dan yang berkuasa. Haleluya, haleluya, amin. Mari semudah semuanya untuk kita bangkit berdiri. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang baik. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita. Haleluya.
segala raja. Haleluya. Kita mau bersuka cita. Tuhan kita Allah yang Maha Esa. Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Raja segala raja.
sudah lahir bagi setiap kita. Amin. Mungkin tahun ini memang kita berbeda dari tahun-tahun kemarin. Kita merayakan Natal mungkin juga berbeda dengan tahun yang kemarin. Tetapi ada hal yang luar biasa yang Tuhan mau ajarkan dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan mengajak kita untuk kita bersyukur. Karena tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Amin. Dia Yesus telah lahir bagi setiap kita. Dia lahir ke dunia, meninggalkan segala kemuliaannya, meninggalkan segala keagungannya, bahkan meninggalkan segala ketuhanannya, dan memilih untuk hidup menjadi sama dengan manusia. Karena kenapa? Karena Tuhan cinta saya dan semua kita di sini. Amin. Sebenarnya Tuhan punya banyak cara untuk menyelamatkan kita, tetapi Tuhan memilih cara ini, cara yang menurut kita di luar pikiran kita. Disinilah kita diajarkan bagaimana Tuhan merendahkan diri menjadi sama dengan manusia. Dia merasakan sakit seperti kita, dia merasakan sedih seperti kita. Dan itulah yang membuat kita harus bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, buat pengorbanannya. Amin. Ada banyak hal yang Tuhan sudah buat dan Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Namun yang pasti, rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita dan kasih yang sempurna Tuhan sudah nyatakan bagi setiap kita. Sehingga akan menaikkan pujian, kita mau merenungkan pujian ini sebagai ucapan syukur.
Kemudian hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih dalam Engkau telah Tuhan berikan kami kekuatan kesehatan. Di dalam tahun ini Tuhan, kami boleh tetap percaya kepada Engkau. Kami boleh datang Tuhan, kami boleh mengingat Engkau datang untuk menebus dosa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat Tuhan, Bapak Gembala kami yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu boleh memimpin Tuhan setiap perkataan. Biarlah Tuhan kami boleh renungkan, kami boleh Tuhan, kami boleh perhatikan Tuhan. Di tahun ini kami boleh Tuhan sediakan lebih dekat akan Engkau Tuhan, mengenal lebih dekat akan Tuhan, Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan kami yang mendengar, kiranya Tuhan Engkau berikan Tuhan kekuatan kesehatan untuk kami boleh dengar firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan Natal tahun ini kami boleh berikan sukacita yang indah, yang besar seperti Tuhan. Kau boleh Tuhan memerintahkan kepada Tuhan gembala-gembala di padang. Kami boleh Tuhan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami. Kami hanya alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Tahun ini berbeda ya dari tahun kemarin. Ibadah Natalnya, perayaan Natalnya, dan firman-Nya juga berbeda. Tahun ini berbeda dari tahun kemarin. Tahun ini firman akan disampaikan secara talkshow gitu. Jadi seperti acara ya. Talkshow nanti yang akan dipandu oleh Bapak Kusdianto dan Ibu Lia. Akan masuk. Dan sebagai narasumber kita tentunya tidak lain adalah Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Max Dalumewo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sungguh berbeda ya Bapak Ibu. Hari Natal biasanya bangkunya penuh gitu, sampai kadang-kadang jemaat berdiri tapi banyak datang gitu. Jadi kita semuanya kalau jemaatnya sini berdiri atau duduk di kursi-kursi hitam gitu. Tapi hari ini kita boleh melihat ada suasana yang berbeda gitu. Jadi dan saya didapur sama Bapak Kusdianto sama Pak Max untuk membantu beliau untuk menyampaikan firman Tuhan di pagi hari ini.
Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua dan selamat tahun baru 2021 yang akan kita jelang sebentar lagi. Menjadi pergumulan saya untuk hari ini, sungguh menjadi pergumulan saya sampai bilang mendingan saya suruh nyanyi dan 30 lagu gitu daripada suruh sama paham di depan di sini gitu. Jadi dan hari-hari ini sungguh menjadi perenungan untuk saya pribadi. Apa sih yang Tuhan mau kasih buat kita di Natal ini? Natal yang berbeda dari biasanya, Natal yang lain daripada yang lain gitu. Jadi sampai dengan hari ini saya masih mencari apa ya yang Tuhan mau dalam hidup saya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya melalui Natal di tahun ini. Jadi semoga ini juga menjadi perenungan buat kita semua, karena sentuhan Tuhan berbeda pada setiap pribadi. Buat saya pengalamannya akan menjadi A, tapi buat Pak Kusdianto mungkin pengalamannya B melalui Natal ini. Tapi mari sama-sama hari ini kita belajar, semoga saya hanya satu berdoa sama Tuhan bahwa kiranya sampaikanlah isi hati Tuhan, apa yang mau Tuhan inginkan, yang Tuhan mau sampaikan untuk Jemaat Nazaret di tempat ini. Lalu Bapak Max memberi PR untuk kamu berdua ya Pak Gus, yaitu ada di Lukas pasal kedua, ayatnya yang ke 21. Kita akan, saya akan membacakan firman Tuhan 25 saja sampai 25 sampai dengan 33. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ke-33. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Simeon Hana. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Itu yang menjadi bacaan kitab kita di pagi hari ini. Lalu ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan ke Bapak Mas berkaitan dengan pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Bapak Kus mungkin akan memulainya lebih dahulu. Oke, Om Mark memberikan perintah kepada kami bahwa Natal ini diawali firman Tuhan dengan cara yaitu tanya jawab, dan kami ditugaskan untuk bertanya masalah tema firman Tuhan pada Natal hari ini, bahwa seorang Simeon yang di Roh Kudus, dia tidak akan mati sebelum dia melihat Juru Selamat. Dan Ibu Hana, seorang hamba Tuhan yang hidupnya sehari-hari dihabiskan di rumah Tuhan dan melayani Tuhan. Dan di sini saya mempunyai pertanyaan, yaitu bahwa apa yang menjadi melatar belakangi Bapak Simeon ini
bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias. Dan Ibu Hana ini sebagai hamba Tuhan yang hidupnya dihabiskan di dalam rumah Tuhan. Apa yang melatar belakangi ibu ini? Karena menurut cerita ini, ibu ini setelah menikah 7 tahun dengan suaminya dan suaminya meninggal, hidupnya dihabiskan di dalam rumah Tuhan. Demikian yang bisa saya pertanyakan untuk Bapak Gembala. Mungkin nanti masih ada sisa waktu, mungkin ada pertanyaan, boleh kita sampaikan lagi kalau masih ada waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lia dan juga Pak Kristianto. Sebelum saya lanjut, saya masih menggunakan protokol kesehatan yang lengkap. Amin. Ya, kita sebagai warga negara, warga masyarakat, kita patut terus berdoa untuk pemerintah dan untuk negara kita, untuk seluruh rakyat dalam menghadapi pandemi Corona 19. Tuhan Yesus tolonglah pemerintah kami, tolonglah seluruh rakyat Indonesia dapat bekerja sama dengan baik, khususnya bekerja sama yaitu menggunakan masker. Kedua, jaga jarak 1 meter atau 1,5 meter. Ketiga, mencuci tangan. Di TV kita sudah mendengar yaitu pesan ibu 3M. Baik, puji Tuhan, Tuhan memberkati pemerintah dan seluruh rakyat Indonesia. Kita mendukung itu semua. Bapak Ibu saudara sekalian, izinkan saya membuka maskernya saja. Amin. Karena belum diganti, jadi saya pakai masker tisu, dan ternyata ada saudara yang sudah bantu. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, kebaktian Natal punya arti yang sangat penting bagi kehidupan iman Kristen. Tanpa Natal, tanpa kelahiran Yesus, nggak ada orang Kristen, nggak ada orang yang beriman kepada Yesus. Dan kita patut bersyukur, berterima kasih. Kita semua telah menjadi umat yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika ada yang masih ragu-ragu, ada yang belum beriman, nah dalam ibadah perayaan Natal ini kita mau beriman kepada Tuhan. Kita mau bersungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Puji Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Ibu Lia tadi, berpikir-pikir apa genangan Tuhan mau untuk ibadah perayaan Natal kita. Kemudian bagian firman dibacakan. Setelah itu Pak Kristianto menyampaikan pertanyaannya berkenaan dengan Simeon dan Hana. Dalam kesempatan ini, karena waktu soal Hana bertemu Yesus, saya belum bincangkan. Mungkin kesempatan yang lain. Tapi dalam kesempatan ini kita mau bincang-bincang soal Simeon. Apa dan siapa dia?
kemudian Simeon bertemu Yesus di bait Allah. Mengapa hal itu terjadi? Dan apa yang dirasakan, dialami oleh Simeon yang ketemu bayi Yesus di bait Allah. Bait Allah atau rumah Allah atau tempat ibadah di Yerusalem pada waktu itu. Kalau dihitung tahun, sekarang tahun 2020, itu disebut tahun Masehi atau tahun Yesus. Masehi, Mesias, kemudian disebut Yesus. Jadi, berarti 2020 tahun yang lalu Yesus dilahirkan. Dari kebaktian peringatan Natal selalu disampaikan, diingatkan bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Kemudian para gembala mendapat kunjungan malaikat, mendapat berita bahwa telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, di Bethlehem. Kita bisa baca Lukas pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian kita juga suka mendengar tentang orang Majus yang datang bertemu Yesus di Bethlehem. Mereka menyatakan hormat sujud mereka kepada Tuhan dengan membawa persembahan. Dan sekarang, khususnya dalam kebaktian Natal kita, rasanya dalam kebaktian Natal yang lalu belum pernah disinggung tentang seorang tokoh namanya Simeon bertemu Yesus di bait Allah. Waktu Simeon datang ke bait Allah, Yusuf, Maria, orang tua daripada bayi Yesus, juga datang ke bait Allah. Mungkin saya lepas juga ini page-nya supaya lebih bebas saya berbicara. Ini sudah cukup jarak kan? Ya, baik, saya lanjutkan. Jarang atau barangkali belum juga tidak biasa disampaikan tentang Simeon bertemu Yesus di bait Allah. Apa gerangan peristiwa pertemuan tersebut? Peristiwa itu kita sudah baca tadi, membawa suatu perubahan besar buat diri daripada Simeon. Bahkan Tuhan pakai Simeon untuk menyuarakan maksud Tuhan yang sungguh baik kepadanya, juga buat orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sederhanakan kisah ini. Kisah ini saya mau gambarkan seperti kita datang ke pesta. Di pesta ada berbagai menu, ya, berbagai menu. Maka kita cicipi itu menu itu. Oh, ini enak sekali, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita, saya ingin gambarkan ada 8 menu rohani, makanan rohani yang perlu saya simak. Kita semua perlu simak, sebagaimana kita tahu makanan yang kita makan diharapkan bergizi dan membuat energi, kekuatan dalam diri kita.
Maka ini juga menggambarkan makanan rohani. Makanan rohani yaitu firman Tuhan, menjadi gizi rohani dalam kehidupan kita. Boleh katakan amin bersama saya? Bagaimana Ibu Lia, kita mau makan makanan gizi rohani mengakhiri tahun 2020, memasuki tahun 2021. Bagaimana Pak Gus? Kita mau makanan bergizi ini? Haleluya. Ya? Untuk efektif lebih banyak. Ya. Makanannya berarti harus lebih bergizi lagi. Iya. Ya. Kan bilang kan bahwa hari-hari yang akan kita lalui tidak akan bertambah mudah. Ya. Tambah sulit, berarti semakin sulit jalannya akan bisa tempuh, Ya. gizinya harus baik, Ya. makanannya harus bernutrisi. Ya. Baik, puji Tuhan. Saya rasa ya kita semua tahu Tuhan pakai Simeon mengingatkan kita semua. Kita saling mengingatkan supaya kita menjaga adanya gizi rohani, sehingga juga ada imunitas rohani, sehingga dalam menghadapi pandemi apapun maka juga imunitas rohani, imunitas fisik kita miliki dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Ya, penting sekali. Ada 8 menu yang ingin saya sampaikan melalui pembacaan ini. Menu pertama sampai ke-4 itu ayatnya yang ke-25. Saya minta bantu dibacakan Pak Gus ayat 25 saja dulu. Ada 4 menu rohani di dalam firman. Ayat yang ke-25 demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di dalam atasnya. Ya, baik. Kita perhatikan ada 4 menu di dalamnya. Pertama, Simeon dikenali sebagai orang benar. Yang kedua, orang saleh. Yang ketiga, menantikan penghiburan bagi Israel. Yang keempat, Roh Kudus ada atasnya. Kita coba cicipi keempat makanan ini. Coba rasa sedikit. Nanti kemudian saudara makan kembali di rumah. Baca kembali. Oh, ada seorang namanya Simeon. Dikenali dirinya memiliki dan menikmati suatu menu rohani yang sangat bermutu, yang sangat bergizi, yaitu menu rohani tentang kebenaran. Kebenaran itu, saya pinjam istilah dari tentara angkatan darat. Di kantor-kantor pernah ada tulisan damai itu indah. Nah, saya ambil itu, kebenaran itu indah. Kalau kita menyaksikan kebenaran di mana, itu menyenangkan pasti, indah pasti. Tetapi kalau tidak benar, bahasa asing bilang besai. Apa yang besai? Besai itu tidak bagus. Itu tidak baik. Puji Tuhan, kita kembali nanti ke rumah, kita cerna kembali. Oh, Tuhan mau ada menu kebenaran dalam hidup kita. Boleh katakan amin? Yang kedua, kesalehan. Hidup saleh itu
adalah hidup yang penuh hormat kepada Tuhan. Kalau kamus tulis taat, ya baik, kamus menulis seperti itu. Tetapi saya mau mengatakan bahwa seorang yang saleh, seorang yang memberi dirinya untuk ikut maunya Tuhan, ikut Tuhan, dan puji Tuhan, kita kembali nanti ke rumah, kita cerna lagi kesalehan ini, hidup yang dia beri untuk melayani Tuhan, ikut maunya Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, dia menantikan penghiburan, ya, penghiburan bagi Israel. Pada waktu itu Israel dijajah oleh penjajahan Romawi. Dan sebelumnya, pada sekitar tahun 1000 sebelum Yesus lahir, ada kerajaan Daud, kerajaan yang jaya bagi Israel. Mereka senang pada zaman itu, mereka aman, damai. Tapi kemudian kerajaan Israel runtuh menjadi negara jajahan. Tetapi Tuhan sudah memberi janji bahwa Tuhan akan melawat umatnya. Misalnya dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, seorang anak, seorang putra lahir untuk kita. Lambang pemerintahan Allah ada atasnya. Dan namanya disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya 9 ayat 5. Jadi ada raja yang dijanjikan supaya kerajaan Israel kembali jaya. Itulah yang ada dalam pikiran daripada orang Israel, termasuk Simeon. Supaya ada penghiburan, Tuhan melawan mereka, Tuhan bebaskan mereka dari penjajahan. Dan ini sesuai firman Tuhan, bahwa Tuhan baik bagi umatnya. Tuhan mendidik umatnya, Tuhan peduli dengan umatnya, Tuhan mau datang menghibur, Tuhan mau datang menguatkan, Tuhan mau datang membela. Dan apakah harapan itu Tuhan perhatikan atau tidak? Kita melihat selanjutnya dalam menu ini, maka Tuhan adalah Tuhan yang sangat peduli, bukan hanya bagi Israel, tapi bagi semua orang, bagi orang tua, orang muda, sampai anak kecil. Tuhan sangat peduli, baik dengan mereka. Kita akan lihat lebih jauh apa jawaban Tuhan berkenaan dengan menanti penghiburan atau harapan yang besar. Manusia hidup, dia sadar atau tidak sadar, dia punya harapan. Sebab hidup itu berisi harapan untuk hari esok, harapan untuk hari depan. Jika tidak ada lagi harapan, bahasa orang, ya sudah, biar out saja dari dunia ini. Tetapi manusia tidak mau cepat out dari dunia ini. Maksudnya keluar dari dunia ini. Tetapi dalam manusia hidup, pastilah dia sadar atau tidak sadar, dia punya harapan. Bagaimana hari esok, tahun besok, dan seterusnya. Apakah harapan itu Tuhan biarkan? Sekali lagi, kita akan belajar ada jawaban Tuhan. Kemudian yang keempat, yaitu Roh Kudus ada di atasnya. Terjemahan lain menulis Roh Kudus menguasainya.
Roh Kudus memenuhinya, ada atasnya untuk menguasainya. Setiap raja Israel harus diurapi, setiap imam, setiap nabi harus diurapi atau Roh Kudus ada atasnya. Ini ada dalam diri daripada Simeon. Menarik sekali kehidupan Simeon, bahwa dia secara manusia punya kemampuan hidup, punya kecerdasan, tetapi dia sadar bahwa dia perlu Roh Kudus, Roh kebenaran itu memenuhi kehidupannya. Itu berarti dia bisa benar, dia bisa saleh, dia bisa punya pengharapan akan penghiburan dari Tuhan. Itu karena ada Roh Kudus yang menaungi dia. Roh kebenaran mengisi hidupnya, sehingga bukan lagi kemampuan diri semata, tetapi ada Roh Kudus yang membantu dia, menolong dia. Puji Tuhan. Kemudian yang kelima, keenam, dan ketujuh, saya minta bantu dibacakan ayat 26, 27, dan 28. Ayat yang ke-26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Sampai ya terus. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Yes, sekian dulu. Ayat 26 ini menyatakan bahwa kepada Simeon maka dinyatakan oleh Roh Kudus. Artinya Roh Kudus nyatakan atau ungkapkan. Roh Kudus tidak saja memenuhi dia, tetapi Roh Kudus juga mengungkapkan apa yang baik bagi Simeon. Apa yang diungkapkan yaitu apa? Oleh Roh Kudus kepada Simeon, engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dalam bahasa yang lain, yang diurapi Tuhan sebagai Raja Penyelamat. Dan Mesias itu Raja Penyelamat. Menu yang ketiga tadi kita belajar, dia menantikan penghiburan. Dia punya pengharapan bahwa ada Tuhan yang memperhatikan dia. Ayatnya yang ke-26 ini, Roh Kudus nyatakan kepada dia bahwa Mesias akan datang, penghibur itu, penolong itu akan datang. Nah ini, jadi dia menerima jawaban oleh Roh Kudus. Tapi masih ada jawaban lebih jauh lagi yang Tuhan mau nyatakan kepada Simeon. Puji Tuhan, ternyata yang kelima ini, Simeon adalah seorang yang selalu mau membangun kedekatan dengan Tuhan, keakraban dengan Tuhan, sehingga Tuhan bukakan firman, bukakan perjanjiannya kepada umat, yaitu akan datang Mesias, telah dijanjikan dalam perjanjian lama. Oke, kemudian yang ke-6 ayat 27. Ayat yang ke-27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat sebelumnya dinyatakan janji Tuhan bahwa dia akan ketemu Mesias. Bagaimana bisa dia ketemu dan mendapat manfaat dari Mesias, dari Raja Penyelamat itu? Ayat yang ke-27 menjelaskan oleh Roh Kudus dia pergi ke bait Allah. Artinya oleh bimbingan Roh Kudus
maka dia datang di bait Allah. Dia datang untuk beribadah. Jadi orang datang beribadah bukan sejauh kemauan dirinya sendiri, tetapi sesungguhnya kemauan Roh Kudus. Simeon merasakan itu. Wah, ini suatu manfaat yang besar, yang saya sebut menu yang bergizi itu, bahwa dia memberi dirinya untuk dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Menjadi doa harapan saya, kita semua mau minta dibimbing oleh Roh Kudus. Mengakhiri tahun ini, memasuki tahun yang baru yang akan datang ini. Puji Tuhan. Yang ketujuh, ayat berikutnya. 28. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya. Sampai di sini. Jadi yang ketujuh, dia bertemu dengan orang tua daripada Yesus, yaitu Yusuf dan Maria, di bait Allah. Itu berarti pertemuan itu diadakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adakan pertemuan itu. Sebab Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus untuk mengikuti peraturan Taurat, perjanjian Lama. Anak sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita belajar, kita perjanjian Lama umurnya 40 hari. Setelah kelahirannya perlu diserahkan kepada Allah untuk Allah berkarya secara khusus lewat ibadah tersebut. Yang ketujuh, dalam perjumpaan itu kemudian Roh Kudus membawa Simeon untuk mau menggendong bayi Yesus tersebut. Dia menggendong, dia menatang atau menggendong. Sementara dia menggendong, dia memuji Allah. Bayi yang kecil, bayi yang mungil, secara alamiah belum bisa berbuat apa-apa. Tetapi di dalam bait Allah, di dalam ibadah itu, maka Roh Kudus bawa pengertian daripada si Simeon. Bukan hanya sekedar gendong bayi, tetapi di situ dia mendapat makna dari Tuhan, yaitu mengapa dia sampai memuji Allah, mengapa dia mengagungkan Allah. Karena kita semua tahu kalau sesuatu yang baik pasti ada pujian. Kalau sesuatu yang buruk bukan pujian yang diterima. Pasti ada sesuatu yang baik. Ada makna yang baik sudah datang kepada Simeon. Akhirnya Simeon mendapat makna baik dari Allah. Akhirnya apa? Dia memuji Allah. Allah baik bagi dia. Tuhan tolong kita semua mengakhiri tahun dan memasuki tahun baru. Allah baik bagi kita semua. Tuhan baik bagi kita semua. Terima kasih. Terpuji Engkau selama-lamanya. Apa isi kebaikan Allah? Ayatnya yang ke-29 sampai. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Nah, inilah kebaikan Allah. Dia memuji Allah karena Allah begitu baik kepadanya. Dalam umur hidup yang dia jalani, dia sudah beri diri untuk hidup benar. Dia beri diri untuk hidup yang saleh. Dia beri diri untuk berpegang pada pengharapan atau firman Tuhan. Dia beri diri untuk dipenuhi Roh Kudus. Dia beri diri untuk dibimbing, dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam bimbingan itu, dia menggendong Yesus, dia menatang Yesus.
Kemudian dia mendapat pengertian. Dia mendapat kebaikan Allah, makna yang ajaib bagi dirinya. Kita sudah membaca tadi, yaitu apa? Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi. Ini bahasa yang indah. Maksudnya, biarlah hamba ini, kalau sudah waktunya meninggal, biarlah meninggal. Tapi meninggalnya di sini dalam damai, sesuai firman Tuhan. Berarti sesuai dengan janji Tuhan. Dia mendapat kebaikan Allah, dia mendapat kepastian, keteguhan hati dari Tuhan, dia mendapat damai dari Tuhan. Tuhan menjamin dia. Kita tahu di mana-mana kalau ada permusuhan, pertikaian, kemudian diselesaikan dengan baik, diperdamaikan. Itu artinya jaminan supaya tidak ada pertikaian. Nah, di sini yang menjamin bukan hubungan antar manusia, tetapi jaminan yang dari Tuhan sendiri. Sehingga dia menjadi tenang, dia menjadi damai dalam hidupnya. Kalaupun waktunya tiba, dia meninggal. Di sini bahasanya dia pergi ke tempat Tuhan, maksudnya dalam damai dan sukacita. Itu berarti sebelum dia meninggal, dia dipenuhi oleh damai Allah di dalam hidupnya. Boleh amin bersama saya? Amin. Ya, pemahaman ini datang kepadanya. Kebaikan Allah yang berikutnya ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Oh, sebab mataku, kata Simeon, telah melihat keselamatan yang dari Tuhan. Rupanya damai dalam hatinya karena dia menyaksikan keselamatan yang Tuhan berikan itu. Mesias itu dijelaskan dalam ayat ini, itulah keselamatan yang dari Tuhan. Pekerjaan Mesias, pekerjaan menyelamatkan, menantikan penghiburan, janji diberi Mesias, dan kemudian faktanya dia menggendong Yesus. Pemahaman dari Tuhan datang bahwa dialah juru selamat manusia. Yang dia gendong ini, dialah juru selamat. Secara alamiah manusia belum bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhan beri pengertian kepadanya, dan pengertian itu begitu mengisi hati dan pikirannya sehingga dia memuji Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, terpuji Engkau selama-lamanya. Dan selanjutnya ayat-ayat ini berkata, keselamatan itu disediakan Allah buat segala bangsa. Boleh dibaca ya? Yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa. Jadi ayat sebelumnya keselamatan, ayat berikutnya disediakan Allah buat segala bangsa. Kita yang berhimpun beribadah, ini juga menjadi suara untuk semua orang bahwa Tuhan mau menyelamatkan mereka. Dan keselamatan itu digambarkan dengan terang. Terang yang dinyatakan. Terang itu berarti keselamatan di sini. Keselamatan itu dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain dan kemuliaan bagi bangsa Israel. Mengapa kemuliaan bagi Israel? Karena Yesus mengambil keturunan Israel. Dan mengapa menjadi terang bagi bangsa-bangsa? Sebab Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan mau baik buat semua orang. Dan supaya semua orang dapat merasakan kebaikan Tuhan atas hidup mereka. Simeon merasakan itu. Bapak Ibu Saudara, waktu jualan, waktu jugalah ya, yang akan membuat saya berhenti untuk berbicara. Karena sudah sekitar sekian jam, saya mau menutupnya. Mungkin ada pertanyaan sedikit lagi tambahan, silakan, tapi saya sudah mau menutupnya, yaitu
8 menu rohani ini. Perlu kita renungkan, kita baca ulang di tempat kita masing-masing, dan minta Tuhan berilah pembelajaran yang berharga, sehingga ini menjadi makna, sehingga menjadi makanan rohani yang sungguh bergizi buat hidup saya, sehingga saya ada kepastian hidup. Apapun yang akan terjadi di hari depan ini, ada Yesus Tuhan Juru Selamat, penolong dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin ada tambahan lagi, silakan. Ya Om, sebelumnya ada yang mau saya tanyakan, bahwa saya ketika membaca perikop ini, saya menggarisbawahi bahwa Hana dan Simeon di dua tokoh ini, tapi kita sedang diskusikan adalah tentang Simeon. Bahwa Simeon menantikan janji Allah untuk digunakan. Saya menggarisbawahi itu. Gitu. Lalu janji Allah akan apa? Yaitu janji Allah akan penantian penghiburan dan kelepasan bagi Israel. Penghiburan dan kelepasan. Nah, kita sama-sama saling tahu dan percaya bahwa janji Allah dan firman Allah itu kan pasti digenapi. Amin. Ya dan amin. Nah, tetapi kapannya itu, waktunya itu adalah hak mutlaknya Allah untuk menentukan dan menggenapi apa yang dijanjikannya. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin minggu depan, tahun depan, bertahun-tahun lagi, atau bahkan sampai menjelang ajal, seperti si Simeon yang tadi kita baca. Gitu. Lalu di bacaan ini juga ada salah satu contoh juga adalah Ibu Hana yang kita memang tidak mendiskusikan lebih jauh, tapi Ibu Hana kita bisa baca dari sini bahwa Ibu Hana ditinggalkan suaminya, hidup sendirian, menjadi janda, gitu, dan lain sebagainya. Lalu yang menjadi pertanyaan saya adalah kita dan Simeon itu adalah sama-sama menantikan janji penggenapan firman Allah. Di dalam penantian itu ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Seperti contohnya masalah keluarga, lalu masalah ekonomi, pandemi yang tidak berkesudahan di masa-masa sekarang ini. Ada banyak hal bahwa setiap orang mengalami pengalaman yang berbeda-beda dalam penantiannya menuju jadi penerapan firman Allah. Lalu menjadi pertanyaan saya adalah, jika dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang ini, sikap hidup dari Simeon yang mana yang bisa kita tiru untuk kita ikuti di dalam masa-masa kita menantikan janji Allah, tapi di dalam masa penantian itu juga ada banyak masalah, ada begitu banyak hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Baik, apa yang disampaikan oleh Ibu Lia itu menarik sekali untuk sedikit kita dalami bersama. Karena tadi Ibu Lia dan Pak Gus menyinggung nama Hana, saya hanya mau singgung sedikit saja. Saya baca saja ayatnya, ayat 38, ayat 36 sampai 38, tapi poinnya ayat 38 saja yang saya baca. Dan pada ketika itu juga datanglah ia, yaitu Hana, ke situ mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel, untuk Yerusalem. Intinya sama dengan Simeon, menantikan penghiburan atau kelepasan. Dan berbicara tentang anak. Inti 8 menu tadi ada yang ke-8, yaitu tentang Mesias, Juru Selamat yang disediakan buat segala bangsa, yang membuat
Simeon damai. Dia ada kepastian, ada juru selamat, ada penolong buat hidupnya. Nah, sehubungan dengan pertanyaan tadi, kita menjalani hidup dengan berbagai situasi hidup. Satu waktu up, satu waktu down, satu waktu ya enak, menyenangkan, tapi satu waktu juga ada kesusahannya. Dan itulah hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, intinya baik Simeon, baik Hana, baik umat Israel sama-sama mau menampilkan penghiburan, kelepasan atau pertolongan yang dari Tuhan. Walaupun waktu itu banyak dipengaruhi oleh pemikiran, yaitu kelepasan dari penjajahan Romawi. Walaupun janjinya adalah janji rohani, yaitu janji keselamatan yang rohani. Itulah sebabnya dalam kesempatan ini, dalam waktu yang ada ini, intinya apa yang perlu dalam hidup kita sebagai umat beriman dalam menghadapi segala situasi hidup. Seperti yang dialami Simeon dan juga Hana. Anak itu, Yesus Tuhan itulah yang membuat ketenangan dalam hidup mereka, kedamaian dalam hidup mereka, walaupun situasi tidak berubah, tantangan masih ada, tetapi Tuhan beri kita kedamaian. Kedamaian itu adalah suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, saya ingin gambarkan sedikit. Jika pegawai punya hubungan baik dengan perusahaan, pegawai punya hubungan baik dengan atasan, maka manfaat yang baik untuk pegawai akan dapat dirasakan. Dalam hubungan baik kita dengan Tuhan, maka satu waktu kita lemah, Tuhan yang kuat mendampingi kita, menguatkan kita. Satu waktu pikiran kita kalut, tapi Yesus Tuhan memberi topangan dalam hidup kita. Dia kasih pemikiran yang baik untuk kita, pemikiran yang benar, pemikiran yang optimis. Itulah tadi yang saya katakan, kita punya energi rohani. Sumber energi kita adalah Tuhan kita, Yesus yang lahir 2020 tahun yang lalu. Dan sekarang itu bukan lagi kita lihat sebagai bayi, tapi kita melihat dia sebagai Tuhan yang ada di dalam sorga. Dan dia yang ada di dalam sorga itu tidak terbatas. Sebab firman berkata dia berkuasa di surga dan di bumi. Matius 24 ayat yang ke-18. Dan kita menggantungkan hidup kita kepada dia yang berkuasa di surga, dia yang berkuasa di bumi. Dia memberi kemampuan rohani, kemampuan akal budi untuk kita bersikap benar dalam segala situasi hidup kita. Dan kalau kita bersikap benar dalam segala situasi hidup kita, maka itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kita, saya menutup bahasa damai, akhirnya antar negara atau antar masyarakat, akhirnya bahasa damai adalah apa? Saling salaman satu dengan yang lain. Mari hidup kita mau saling terus salaman dengan Tuhan, atau bergandengan tangan dengan Tuhan dalam iman kita, dalam keyakinan kita. Maka dalam iman itu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan.
Tuhan akan kuatkan kita punya hati yang baik, pemikiran yang baik, sehingga situasi berat masih tetap berat, tetapi ada Tuhan yang hiburkan atau pulihkan. Bahasa menghibur, memulihkan juga, memperbaiki dan menolong. Jadi apa yang ditanyakan tadi, apa sebenarnya yang menjadi inti Simeon bertemu Yesus di bait Allah? Dia mendapat kepastian hidup, bahwa hidupnya, bahasa Paulus, bukan aku lagi, tapi Yesus Kristus tinggal di dalam aku. Bahasa menggendong-gendong itu, maka saya pakai bahasa Kristus di hati kita. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia ada seorang untuk sampai kepada Bapa di surga selain melalui Dia. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang bisa kita tanyakan dan bincangkan bersama-sama. Tetapi waktu juga, ya. Tapi yang saya mau tutup yaitu Tuhan beri kemampuan rohani. Amin. Damai dengan Allah, maka damai Allah itu memberi kemampuan rohani untuk kita menyikapi hidup ini dengan hati yang baik, dengan hati yang benar, dengan hati yang selalu mengandalkan kekuatan, hikmat, kemampuan. Tidak saja dari energi alamiah, tetapi sesungguhnya adalah energi rohani. Firman kebenaran perlu menjadi makanan, minuman yang bergizi buat hidup saudara dan buat hidup saya. Saya ingin sebenarnya berbicara lebih panjang lagi, tetapi waktu juga lah. Silakan kalau masih. Bapak Ibu Saudara, kami berbincang-bincang, kalau boleh dikasih kesempatan, tetapi waktu juga lah ya. Dan kalau masih banyak pertanyaan, kita mau hadapkan kepada Tuhan. Tuhan, saya ada pertanyaan ini, saya ada pertanyaan itu, saya ada hal ini yang perlu diselesaikan. Maka kita hadapkan kepada Tuhan. Kita akan berdoa di akhir ibadah ini, di mana kita akan mengakhiri dalam doa, mohon berkatnya daripada Tuhan. Dan untuk menutup rangkaian pencarian ini, saya mau kita salaman dengan Tuhan dalam iman, yaitu dengan jalan apa? Tangan kanan kita gambarkan tangan Tuhan, tangan kiri tangan kita. Maka kita salaman dengan Tuhan. Haleluya, kita salaman. Kita katakan kita salaman dengan Tuhan. Kita damai dengan Tuhan. Bersama Yesus Tuhan. Kita jalani hidup 2020. Masuk 2021. Bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau mengakhiri pertemuan kita ini. Ya baik, selamat datang Ibu Lia, Mas Dianto, selamat datang buat kita semua. Selamat menyongsong tahun baru. Saya percaya menurut rohani kebenaran firman Tuhan ada di hati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau belajar hidup benar. Amin. Kalau kita mengikuti Tuhan dengan benar, Tuhan akan membawa kita. Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita menanti kedatangan Tuhan. Haleluya. Mari saya mengundang semuanya untuk kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah Natal. Haleluya, pagi hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dia Raja.
kita. Kita percaya tidak ada. Kita mengagungkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia sungguh baik buat kita semua. Dan untuk itu kita bersatu dalam doa. Saya mau berdoa dan saya mau ajak bersama-sama kita semua ikuti doa yang saya sampaikan. Saya mau menyatu dengan saudara dalam satu doa bersama. Kita satu suara. Saya memulai, saudara mengikuti. Dan saya percaya Tuhan melihat kepada kita. Tuhan memperhatikan setiap pribadi kita. Dan dia nyatakan kemuliaan. Dia nyatakan kebaikannya. Dia nyatakan kuasanya. Dia nyatakan pertolongan. Terima kasih buat kehidupan ibadah, buat ibadah Natal yang kami laksanakan di tempat ini. Kami percaya sesuatu yang sangat berharga lewat nyanyian, lewat pujian, lewat penyembahan, lewat firman Tuhan. Kami bersyukur, ya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami semua. Sebagaimana Engkau baik kepada Simeon, kepada Ibu Hana, mereka Engkau pakai untuk mengagungkan nama-Mu, bahwa di dalam Engkau Yesus ada penghiburan, ada pertolongan, ada kebaikan, ada mujizat. Terpuji Engkau Tuhan. Engkau kenal tiap pribadi kami. Engkau kenal tiap keluarga kami. Kami sangat perlu Engkau Yesus dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami percaya Engkau menyertai kami semua menjalani hari di akhir tahun ini sampai masuk tahun baru. Kami percaya Engkau Yesus sungguh baik bagi kami semua. Engkau mampukan kami untuk beriman dengan baik dan benar. Engkau memberi kemampuan bagi kami secara fisik, secara jiwa, secara rohani untuk menghadapi hidup ini. Dan kami percaya Engkau jamin kami. Kami ada damai dengan Engkau. Kami satu dengan Engkau Yesus Tuhan. Kami percaya satu dengan Engkau kami selalu mendapat kekuatan baru, hikmat yang baru, akal budi yang baik, kata-kata yang baik, perilaku yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kami akhiri ibadah Bapa. Kami mau kembali ke tempat masing-masing. Kami percaya Immanuel, Engkau menyertai kami semua. Haleluya. Terimalah ulur tangan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita. Kami percaya Yesus Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu dalam ibadah ini dan dalam hidup kami sehari-hari. Di rumah, di perjalanan, di luar kota, di mana saja kami berada. Kami arahkan iman kami kepada-Mu. Dan kami percaya uluran tangan-Mu Yesus. Engkau pimpin kami semua. Engkau pimpin kami semua. Engkau berkati kami semua. Terimalah anugerah berkat Allah Bapa surga, cinta kasih Yesus Juru Selamat, pertolongan pimpinan Roh Kudus atas kami semua sampai selamanya. Terima kasih Yesus. Terpuji Engkau selama-lamanya.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Kita sudah mengakhiri ibadah Natal hari ini, dan seperti biasa sebelum Bapak Ibu pulang, kotak persembahan ada di depan. Jadi untuk ini kita bergiliran ya. Untuk yang sebelah kiri maju ke depannya, dimulai dari barisan kiri ya. Keluarnya dari barisan kiri, maju ke depannya barisan kiri, dan keluarnya itu lewat tengah. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa mengambil makanan yang sudah disediakan. Begitu juga sebelah kanan, maju ke depannya dari bagian yang kanan ya. Jadi nanti bisa keluarnya lewat tengah. Dimulai dari baris kiri dulu. Dan tentunya